Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian akhir tahun mata pelajaran IPS untuk kelas 8, jenjang SMP atau MTS. Nah, pada latihan soal penilaian akhir tahun kali ini, untuk kelas 8 baru yang part 1. Selengkapnya silahkan ikuti terus ya Lentera Belajar. Semoga video ini bisa membantu belajar Sobat YouTube semua dalam menghadapi penilaian akhir tahun. Bagi Sobat YouTube yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jika suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share ke semua teman-teman dan saudara-saudaranya sebanyak mungkin ya. Dan ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan soal penilaian akhir tahun mata pelajaran IPS kelas 8. Soal nomor 1. Perhatikan data berikut ini. 1. Jambi, 2. Sumatera Selatan, 3. Jawa Timur, 4. Kalimantan Utara, 5. Nusa Tenggara Barat. Dari data di atas, daerah penghasil migas ditunjukkan pada nomor A 1, 2, dan 4, B 1, 3, dan 5, C 2, 3, dan 4, D 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang A, nomor 1, 2, dan 4. Masuk ke pembahasan. Bahan yang masuk kategori migas yaitu minyak dan gas. Kita lihat sumber daya alam masing-masing daerah di atas. Jambi itu penghasil batu bara, emas, minyak bumi, karet. Sedangkan Sumatera Selatan penghasil minyak bumi, batu bara, karet, pupuk, polipropilen. Dan Jawa Timur penghasil semen, pupuk, kayu lapis, tembakau, rokok. Dan Kalimantan Utara itu penghasil minyak, gas, kelautan, tambang. Untuk Nusa Tenggara Barat ini penghasil emas, perak, dan mangan. Nah, berdasarkan penjabaran tadi, jawaban yang tepat yaitu opsi yang A, nomor 1, 2, dan 4. Terdapat minyak bumi dan gas. Soal nomor 2. Pernyataan yang benar mengenai keunggulan komparatif daerah di Indonesia ditunjukkan pada A. Lampung mempunyai keunggulan berupa beras dan sapi potong. B. Maluku Utara memiliki keunggulan minyak cendana dan semen. C. Gorontalo memiliki keunggulan minyak bumi dan gas. D. DI Yogyakarta memiliki keunggulan emas dan perak. Jawaban yang benar adalah yang D. DI Yogyakarta memiliki keunggulan emas dan perak. Lampung tidak memiliki keunggulan beras dan Maluku Utara tidak memiliki keunggulan minyak cendana dan semen. Sedangkan Gorontalo pun tidak memiliki keunggulan minyak bumi dan gas. Jadi hanya opsi D saja yang keunggulannya benar. Jadi otomatis jawabannya yang D. Soal nomor 3. Dalam ilmu ekonomi, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi disebut A. Tindakan ekonomi, B. Pelaku ekonomi, C. Produsen, D. Konsumen. Jawaban yang benar adalah
Yang B, pelaku ekonomi. Secara teori dalam ilmu ekonomi, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi disebut dengan pelaku ekonomi. Karena kalau produsen itu yang memproduksi barang, konsumen orang yang mengkonsumsi barang yang dihasilkan dari produsen. Jadi jawaban yang B. Soal nomor 4, perhatikan data berikut ini. 1. Dividen, 2. wage, 3. profit, 4. rent, 5. komisi. Dari data di atas, pendapatan yang diterima rumah tangga keluarga ditunjukkan pada nomor A123, B145, C234, D235. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 2, 3, dan 4. Pendapatan rumah tangga digolongkan menjadi beberapa, yaitu upah atau wage, keuntungan atau profit, sewa atau rent, dan bunga atau interest. Jadi jawaban soal nomor 4 yang betul adalah yang C. Perhatikan tabel berikut. Ada tabel rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. A. Rumah tangga produsen pemasok faktor produksi. Rumah tangga konsumen pemakai barang dan jasa. Yang B. Tabel rumah tangga produsen itu pengguna faktor produksi, sedangkan tabel rumah tangga konsumen pengguna barang dan jasa. Yang C. Tabel rumah tangga produsen sebagai produsen, tabel rumah tangga konsumen sebagai pengguna faktor produksi. Yang D. Tabel rumah tangga produsen sebagai konsumen barang dan jasa, dan tabel rumah tangga konsumen sebagai konsumen faktor produksi. Berdasarkan data di atas, rumusan peran rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen yang tepat adalah A yang A, B yang B, C yang C, D yang D. Jawaban yang benar adalah yang B. Jadi rumah tangga produsen pengguna faktor produksi, sedangkan rumah tangga konsumen adalah pengguna barang dan jasa. Produsen adalah sebagai pembuat produk, makanya perlu faktor produksi agar bisa membuat produk. Sedangkan konsumen yaitu pelaku konsumsi, jadi ketika barang sudah diproduksi, konsumen akan mengkonsumsi barang tersebut, atau istilahnya pengguna barang dan jasa. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang B. Soal nomor 6, perhatikan tabel berikut. Tabel 1, mesin-mesin, gedung, teknisi, resepsionis. Tabel 2, mesin-mesin, gedung, kendaraan, bahan bakar. Tabel 3, bahan bakar, bahan baku, teknisi, kertas. Tabel 4, teknisi, resepsionis, manajer, uang. Berdasarkan tabel di atas, faktor produksi modal dapat ditunjukkan pada tabel A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah yang B, tabel 2, mesin-mesin, gedung, kendaraan, dan bahan bakar. Yang merupakan faktor produksi modal berupa barang modal dan uang, yang termasuk barang modal antara lain mesin, gedung, kendaraan, bahan bakar, dan alat-alat yang diperlukan untuk kepentingan produksi. Opsi A, C, dan D terdapat faktor produksi tenaga kerjanya, jadi bukan merupakan jawaban. Sedangkan jawaban yang benar adalah yang B.
Soal nomor 7, produk kerajinan kayu dari Jepara telah dipasarkan di hampir seluruh wilayah Nusantara. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa salah satu tujuan perdagangan antar pulau adalah A. Memperluas jangkauan pasar, B. Memperoleh keuntungan, C. Memperluas kesempatan kerja, D. Meningkatkan produktivitas. Jawaban yang benar adalah yang A. Memperluas jangkauan pasar. Dengan produk dipasarkan di seluruh wilayah Nusantara, harapannya yaitu konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 8. Faktor pendorong perdagangan antar daerah yang paling tepat adalah A. Perbedaan mata uang antar daerah dan perbedaan selera masyarakat, B. Perbedaan faktor produksi dan perbedaan mata uang antar daerah, C. Perbedaan faktor produksi dan perbedaan tingkat harga antar daerah, D. Perbedaan tingkat harga dan perbedaan kesempatan berusaha. Jawaban yang benar adalah yang C. Perbedaan faktor produksi dan perbedaan tingkat harga antar daerah. Faktor pendorong perdagangan antar daerah ada dua, yaitu perbedaan faktor produksi yang tinggi dan perbedaan tingkat harga antar daerah. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 9. Pemasaran produk yang makin luas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat, sehingga mendorong produsen meningkatkan produksi. Pernyataan tersebut sangat sesuai dengan salah satu manfaat perdagangan antar daerah, yaitu A. Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat, B. Memperluas unit-unit usaha jasa dan transportasi baru, C. Menyediakan alternatif alat memuas kebutuhan konsumen, D. Meningkatkan produktivitas. Jawaban yang benar adalah yang D. Meningkatkan produktivitas. Pada soal sudah terdapat clue bahwa akan mendorong produsen meningkatkan produksi. Jadi manfaatnya yaitu yang opsi D. Ya. Karena sudah ada pernyataan mendorong produsen meningkatkan produksi, berarti itu adalah manfaatnya. Dan jawabannya adalah yang D. Soal nomor 10. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan berbagai kegiatan seperti berikut, kecuali A. Perpindahan barang jasa dari suatu negara ke negara lain, B. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri, C. Perpindahan kantor pemasaran perusahaan di suatu negara ke negara lain, D. Perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik di negara lain. Jawaban yang benar adalah yang C. Perpindahan kantor pemasaran perusahaan di suatu negara ke negara lain. Yang namanya perdagangan tentunya ada aktivitas jual beli. Nah, pada opsi C hanya dijelaskan perpindahan perusahaan, tidak ada aktivitas dalam perpindahan itu ya, maksudnya aktivitas jual beli. Jadi sudah jelas jawabannya yaitu yang C, karena yang ditanyakan adalah kecuali.